Untuk gelombang 4 kartu prakerja teman-teman sepertinya akan ditunda lagi. Untuk yang tanggal 22 Juli benar sudah diproses Pak ya sekarang ya? Oke. Pak, dan untuk yang banding ini kira kapan baru dikabarin Pak ya? Apakah dia Kalau bisa yang aktif? ini memang case ini sedang Oh, ya, dikumpulkan. Pak. Untuk teman kita nih kalau dia mau mengembalikan insentif tuh udah ada caranya nggak Pak ya? Hai semua, kembali lagi di channel Aran Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini. Dan akhirnya saya bisa membuat CS prakerja barusan, itu sekitar jam 3. Jadi saya harus buat videonya sore ini teman-teman. Jadi ada informasi juga yang cukup penting yang teman-teman wajib ketahui. Yang pertama adalah mengenai insentif teman-teman. Jadi untuk insentif tanggal 22 Juli itu hari ini sebagian sudah ada yang cair. Jadi teman-teman insentifnya tanggal 22 Juli itu segera cek rekening kalian. Walaupun di dashboard prakerja masih sedang diproses, kemungkinannya sudah bisa cair teman-teman. Jadi sering-sering cek untuk rekening kalian walaupun yang belum semua hari ini ya, tapi input dari CS itu bertahap. Lalu yang kedua juga informasi gelombang 4. Bagaimana? Ini dari CS prakerja. Lalu juga informasi mengenai status teman-teman yang dicabut dan sudah buat laporan bagaimana kelanjutannya. Dan juga ada teman kita yang menanyakan, Kak, saya ngerasa nggak layak untuk dapat insentif prakerja. Bagaimana caranya mengembalikan ke pihak prakerja? Itu juga saya tanyakan dalam calling saya hari ini dengan CS prakerja. Jadi buat teman-teman, stay tune channel ini dan pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Dan sebelum kita mulai teman-teman, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini karena kalian gak akan rugi sama sekali. Karena akan ada banyak hal informasi penting terupdate seputar kartu prakerja yang juga bisa membantu teman-teman semua. Oke, kalau sudah subscribe, langsung aja kita mulai calling saya dengan CS prakerja. Layanan untuk prakerja, selamat siang, dengan Chandra bisa bantu. Halo, selamat siang Pak Chandra. Iya, dengan siapa saya terhubung? Terima kasih Pak atas sabar sudah menunggu ya. Iya. Bapak di sini kalau saya bantu cek, di bulan Juli ini sudah ada 2 kali pengiriman dana Pak. Pak, satu lagi nih Pak, saya mau nanya untuk kasus teman-teman kita nih yang tiba-tiba statusnya tuh gagal untuk insentifnya itu padahal dia dari mereka sendiri nggak ada keterlambatan untuk ambil pelatihan pertama, jadi harusnya nggak dicabut, tapi kenapa bisa gagal ya? Dan baru sekarang gagalnya Pak? Iya, ada datanya tidak Pak? Ada. Nomornya berapa? Nomor kartu prakerja? Nomor kartu prakerjanya tunggu sebentar. 3302 618 Iya, 951. 951. Tadi gelombang keberapa Pak? Mohon maaf. Gelombang ketiga Pak. Gelombang yang ketiga ya? Iya. Atas nama Ibu Dian Risdianti ya? Iya, Risdianti. Ini yang gagal di bulan apa saja? Itu di Agustus sama September Pak. 3 sama 4. Gagal ya di bulan Agustus dan September. Iya. Baik. Di sini kalau saya bantu cek untuk dari Ibu Dian Risdianti ya. Ini memang betul Pak ada keterlambatan ya kalau ikut pelatihan yang pertamanya. Sebelumnya pelatihan pertama di mana Pak? Dia pelatihan pertama sih infonya sih dia langsung ambil di hari itu juga sih infonya ya. Seperti itu ya. Iya. Atau begini Pak, nanti dari Bu Dian Risdianti di sini coba diminta untuk kirim email ke kami ya Pak ya. Untuk mengajukan bandingnya seperti itu Pak. Jadi nanti dikirimkan yang pertama dari screenshot nomor kartu prakerjanya. Yang kedua juga dilampirkan juga untuk dari insentif yang gagalnya Pak. Iya. Di insentifnya berarti ya. Iya, Kemudian benar. juga yang sertifikatnya dilampirkan Pak. Yang di tanggal berapa ada penyelesaian pelatihan yang pertamanya seperti itu. Oke. Pak, lalu dikirim ke sini. dan untuk yang banding ini kira kapan baru dikabarin Pak ya? Apakah dia Kalau bisa yang aktif? ini memang case ini sedang dikumpulkan dulu Pak. Jadi nanti belum diketahui estimasinya berapa lama seperti itu. Oh, jadi masih ngumpulin dokumen yang belum data ya? Iya. Jadi, kalau takutnya kan ada juga peserta yang seperti Ibu Dian ini sudah selesai duluan ya Pak ya sebelum 30 hari. Iya. Jadi akan Jadi tunggu dicek saja, Pak. lagi semua ya. Nah, tapi kalau emang ada misalnya nih Pak yang sebenarnya dia sudah selesaikan pelatihan itu sebelum sebulan selesai tapi dia gagal, itu mungkin bisa karena error atau karena apa Pak ya? Faktor lain Pak ya? Ada beberapa perihal Pak. Yang pertama ada yang review dan ulas di bulan Juni kemarin kan sempat ada evaluasi data ya. Iya benar. Itu dari data peserta banyak yang diperbarui Pak. Harus diperbarui maksudnya. Jadi review dan ulasan yang sudah diberikan pun nanti harus dikonfirmasi ulang ke mitra pelatihan yang pertamanya. Lalu? Seperti itu.
Faktor berikutnya Rata-rata seperti itu Pak untuk itu ya. seperti itu. Lebih ke rating sama ulasan itu ya. Betul Pak. Oke, terus saya mau nanya untuk gelombang 4 Pak, gimana Pak? Ada kabar nggak Pak ya? Belum ada Pak, sampai saat ini masih belum ada. Jadi Kalau kayaknya- ada nanti kami share di Instagram Pak. Jadi kayaknya bulan minggu ini nggak mungkin Pak ya? Sepertinya tidak Pak. Tidak ya. Kemungkinan. Karena itu dia, kan sebenarnya juga kalau 3 hari buka, harusnya hari ini udah kebuka, jadi Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kayaknya sekarang udah nggak kebuka nih. Iya. Oke, jadi harus Masih sabar belum dulu Pak ya. dibuka. Mungkin nggak Ditunggu saja. mereka nunggu insentif semua kelar dulu baru dibuka gelombang 4 Pak ya? Kemungkinan iya, diselesaikan dulu permasalahan yang masih belum selesai ini Pak. Jadi sebelum nanti ada yang baru, jadi mereka akan kelar semua ya. Iya. Dari Dan- rekening saja masih banyak yang belum bisa dirubah. Nah, dan untuk sekarang Pak, untuk yang tanggal 22 Juli benar sudah diproses Pak ya sekarang ya? Yang 22 Juli sedang dalam antrian semua Pak. Hmm, Masih dalam antrian. Memang rata-rata peserta yang belum dapat insentif di tanggal tersebut di 22 Juli. Ini sedang di cross check Pak untuk dari permasalahannya seperti itu. jadi kayak prakerja itu dia sekarang proses yang berjalan kayak tanggal 4 Agustus, 3 Agustus, dan juga Iya. sekaligus memproses yang kemarin-kemarin masih terpending Pak ya? Iya, yang 22 Juli memang ada keterlambatan Pak, mohon maaf. Oh, yang tanggal 22 emang agak khusus dia? Iya, Hmm, tapi sedang dalam antrian Pak. Tetap dicairkan nanti. oke. Gelombang 4, oke. Sepertinya masih abu-abu ya. Iya. Laporan. Oke sih Pak, itu aja Pak Chandra. Baik. Untuk informasinya sudah cukup jelas atau ada hal lain dapat saya bantu? Nah, oh ya terakhir Pak, untuk teman kita nih kalau dia mau mengembalikan insentif tuh udah ada caranya nggak Pak ya? Masih belum Pak saat ini. Belum Nanti ada. ditunggu saja info selanjutnya ya. Oh gitu. Baik Pak Chandra. Baik, terima kasih telah menghubungi layanan kartu prakerja. Selamat beraktivitas. Oke teman-teman, itu dia. Jadi beberapa menit pertama itu saya pakai untuk membuat laporan. Ada 2 teman kita yang statusnya dicabut dan satu lagi dia merasa statusnya tidak dicabut tapi insentifnya gagal tahap 3 juga tahap 4-nya. Jadi info dari CS untuk status kita yang gagal itu ada 2 kemungkinan aja. Yang pertama karena kita telat membeli pelatihan pertama jadi cabut, atau yang kedua ini berkaitan sama yang namanya rating dan ulasan teman-teman. Jadi buat teman-teman, please make sure lagi secara teman-teman semua, jangan sampai ada kesalahan atau ada data yang masih belum lengkap, belum terupdate, sehingga insentif kalian itu statusnya gagal. Lalu juga ini juga bisa terjadi kalau kalian itu sempat mengganti rekening teman-teman. Jadi teman-teman yang ganti rekening dari sebelumnya, itu kalian perlu bersabar lebih lama dibandingkan teman yang lain untuk proses pencarian teman-teman. Karena dia akan mengupdate data lagi untuk diproses insentifnya. Lalu untuk gelombang 4 kartu prakerja teman-teman sepertinya akan ditunda lagi. Iya, seperti video saya kemarin. Jadi saya mengatakan kalau memang dia komitmen untuk dibuka di minggu ini, seharusnya hari ini sudah ada pembukaan prakerja teman-teman. Karena mereka biasanya 3 hari untuk membuka pelatihan. Kecuali kalau memang mereka memperpendek masa pembukaan pendaftaran itu hanya 2 hari atau mungkin 1 hari, mungkin bisa diharapkan untuk besok dan juga lusa. Tapi dari CS pun mengatakan kemungkinan tidak di minggu ini. Karena mereka itu masih fokus untuk mencarikan insentif teman-teman. Jadi teman-teman bersabar untuk yang mau daftar gelombang. Kita harus sabar dulu karena prakerja masih fokus untuk mencarikan insentif tahap 1, 2, dan juga 3. Jadi biar nggak ada yang tertinggal. Setelah semuanya beres, baru mereka akan membuka gelombang 4 teman-teman. Jadi tetap bersabar ya. Lalu informasi penting lainnya juga mengenai kabar teman-teman yang kemarin sudah buat laporan ya, dan juga sudah saya bantu bukan laporan di prakerja mengenai status yang dicabut. Itu masih menunggu teman-teman. Jadi prakerja masih mengumpulkan data, informasi semuanya. Nanti setelah semua terkumpul dan mereka mengambil keputusan, baru mereka akan menginfokan kepada kita apakah kita tetap bisa lanjut atau permanen untuk dicabut kartu prakerja kita. Jadi tetap sabar teman-teman ya. Dan itu aja. Sekali lagi thank you banget buat semua. Buat yang nonton video saya yang pagi ini dan juga kemarin malam, silahkan tonton ya. Itu juga cukup penting informasinya. Dan juga menang giveaway-nya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan harus dijawab, kalian bisa follow Instagram saya di Aryawan Agus. Dan kalian bisa DM di sana teman-teman. Jadi saya akan balas apa yang saya bisa, tapi mungkin perlu waktu ya. Tapi biasanya yang di Instagram akan saya balas semuanya. Kalau yang di YouTube mungkin nggak semua saya balas, saya akan pilih-pilih mana yang memang perlu saya jawab dan yang tidak. Kalau yang pertanyaannya sama semua, saya akan jawab dengan video selanjutnya. Itu aja, akhir kata saya ucapkan mohon maaf kalau salah kata, dan thank you, sampai jumpa lagi di next video. Dadah!